Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dimanapun kalian mendengarkan ini, dan selamat datang di Coolcast. Halo teman-teman, kembali lagi di video podcast aku kali ini. Dan kali ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana sih caranya menentukan budget desain yang sesuai dengan desain kita. Tapi sebelum itu, aku ucapin dulu untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kali ini menjadi berkah untuk kita semua. Kembali ke bahasan. Jadi, banyak pertanyaan yang terkait tentang penentuan harga sebuah desain yang kalian buat. Tidak sedikit yang bertanya untuk menentukan harga desain itu harus bagaimana sih? Dan apakah tidak kemahalan? Atau malah terlalu murah? Sepertinya perlu kita bahas secara mendalam ya teman-teman. Oke, sebelum menentukan harga sebuah desain, alangkah baiknya kalian memahami dulu desain yang kalian buat itu seperti apa. Apakah portofolio kalian cukup meyakinkan kualitas yang kalian berikan di harga yang nantinya bakal ditentukan, atau malah belum mumpuni sama sekali. Itu cuma kalian yang bisa tentukan. Sebenarnya standar harga dari sebuah desain itu tergantung dari individunya masing-masing. Dan juga tergantung dari riset pasar tentunya. Nah, jadi di sini aku akan sharing sih beberapa poin tentang bagaimana pemilihan harga yang tepat untuk desain kalian. Yang pasti sih supaya bikin lebih efektif. Nah, jadi beberapa poin berikut itu mungkin bisa membantu kalian untuk menentukan harga desain kalian sendiri. Kira-kira 4 poin dalam penentuan harga desain itu apa aja sih? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita harus riset harga dulu. Mulai dari lintas pulau maupun lokal. Dan bahkan kalau perlu nih, kita riset juga untuk harga teman. Gimana sih harga teman itu? Ya coba aja tanya ke temanmu, misalkan dia mau bikin spanduk, menu, apapun itu, logo dan lain-lain. Coba tanya berapa budget yang biasa tawarkan. Kadang-kadang dia bisa menaruh harga di bawah rata-rata dari harga biasanya. Respon pertama kita itu tidaklah harus marah dulu atau bilang caci maki apa segala macam dulu. Alangkah baiknya kita keep dulu data itu akan berguna banget nih untuk kalian menentukan harga yang bisa bersahabat di kantong mereka. Yang kedua ada menentukan price list yang jelas dan relevan agar customer bisa memahami apa yang kalian tawarkan. Jadi misalkan nih, kalian bikin suatu price list per paket 4 sosial media itu seharga 250.000 misalkan. Terus kalian tidak akan semacam langsung ngasih ke customer harga itu doang, enggak. Tapi kalian itu harus merincikan secara jelas isi dari price list tersebut. Jadi misalkan kalian punya desain 4 sosial media itu seharga 250.000. Itu tentu saja kalian taruhan per paket, bukan per satuan. Jadi misalkan kalian udah dapat tuh harganya 250.000. Kalian rincikan lagi di bawahnya, kalian kasih keterangan berapa kali dia dapat revisi gratis dan berapa kali dia dapat merubah konsep. Misalkan kayak gini, 4 desain sosial media 250.000. Terus
dia dapat 2 kali revisi. Dan yang ketiga, sertakan file JPEG high-res maupun PNG, tidak termasuk untuk story. Nah, itu kan rinciannya itu jelaskan. Jadi sebisa kalian lah intinya membuat price list yang gampang dipahami oleh customer itu gimana. Selanjutnya yang ketiga, kalian harus bisa menentukan waktu bekerja kalian atau deadline yang kalian buat ke customer. Kalian juga harus hitung, misalkan customer minta hari ini jadi, itu kalian harus bisa menentukan kapan kalian buat dan kapan selesainya, agar timeline untuk desain-desain lainnya tidak bergeser ketika kalian mengerjakan orderan lain secara berbarengan. Kenapa deadline itu penting untuk menentukan harga desain yang akan kita buat? Pendapatku pribadi ya, deadline itu bisa kita jadikan acuan untuk membuat patokan harga. Jadi semisal kalian bekerja membuat desain itu 8 jam satu harinya, itu kalian diupah berapa misalkan untuk hitungan per jamnya. Tapi kalau hitungan per desainnya, ini sama sekali tidak berlaku ya teman-teman. Jadi poin nomor 3 ini adalah poin opsional, tapi menurut aku juga penting untuk dimasukkan dalam pertimbangan pembuatan harga suatu desain. Dan yang keempat nih, yang paling penting adalah juga buat portofolio kalian itu menjual, dan pastikan juga bagus untuk dipandang di sosial media maupun di platform manapun. Itu berguna sekali nih untuk meyakinkan calon customer tentang jasa apa saja yang akan kita tawarkan. Entah itu logo, spanduk, banner, brosur, maupun lainnya. Jadi, 4 poin penting ini adalah pilar dari penentuan sebuah harga. Tentunya ini adalah pendapat pribadi aku, karena masing-masing orang itu punya caranya masing-masing juga untuk menentukan harga dari desain yang mereka buat seperti apa. Makanya kadang-kadang ada yang bilang kan, ada harga ada kualitas. Ini kembali ke poin nomor 4 tadi, portofolio. Sebagus-bagusnya portofolio kalian, kalau misalkan dalam pembuatan ke customer kalian biasa aja, itu tidak bakal menjadi nilai tambah untuk kenaikan harga nantinya di desain kalian. Jadi semakin sering kalian membuat portofolio yang bagus, maka harga yang kalian tentukan pun bisa kalian up lagi lebih dari yang biasanya kalian buat, dan dilakukan secara berkala biasanya. Kalau aku antara 3 bulan atau per 6 bulan itu pasti ada kenaikan harga, tergantung dari kondisi ekonomi dan sosial lainnya. Biasa seperti itu sih. Dan ingat satu hal, semenarik apapun penawaran yang kalian berikan kepada customer, tidak akan berlaku jika tidak ada benefit yang diperlukan oleh mereka. Kira-kira tergantung kitanya lagi sih, seperti apa yang ngasih benefit ke customer, entah benefit secara pribadi maupun komersial dan lain-lain, itu juga tergantung dari kalian juga. Intinya kalau kalian bisa ngasih benefit, setidaknya kasih yang tidak terlalu membebani atau membuat ribet kalian. Itu aja sih sebenarnya kalau dari aku ya. Untuk lebih jelasnya dari 4 poin itu, kalian bisa pantengin terus di podcast ini yang membahas materi tentang seputar harga desain yang kalian buat. Oke, sudah di penghujung waktu. Demikian episode Gokes kali ini. Semangat berkarya. Dan aku Dinur mohon undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.